Pada bahasan sebelumnya, kita telah mempelajari kajian gerak untuk sistem yang terdiri dari n partikel. Hari ini kita akan mempelajari contoh sistem n partikel di mana partikel-partikel penyusun sistem tersebut bergerak seragam. Gerak seragam ini akibat ikatan yang kuat antara satu partikel dengan partikel lain. Sistem n partikel tersebut adalah benda padat. Nah, gerak benda padat yang akan kita pelajari adalah gerak rotasi. Gambar ini menunjukkan sebuah bola pejal yang berotasi terhadap sumbu rotasi tertentu. Pada gambar ini sumbu Z dalam koordinat kartesius. Ketika kita mengkaji gerak rotasi, maka kita harus mendefinisikan terhadap sumbu rotasi apa suatu benda padat berotasi. Tinjau sebuah benda padat seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Benda padat ini berotasi terhadap sumbu Z pada koordinat kartesius. Kemudian bayangkan jika kita lihat benda padat ini dengan sudut pandang sejajar sumbu Z. Gambar yang akan terlihat akan menjadi seperti ini. Nah, ingat benda padat itu dapat kita pandang sebagai kumpulan bagian-bagian yang sangat kecil. Kemudian kita tandai beberapa bagian yang kecil tersebut, misalkan M1, M2, M3, dan Mn. Selanjutnya, bayangkan ketika benda padat ini berotasi terhadap sumbu Z. Kemudian perhatikan gerak setiap bagian kecil yang kita tandai dengan warna-warna berbeda ini. Jika kita plot trajektori yang ditempuh oleh bagian-bagian kecil ini, maka kita akan melihat bahwa setiap bagian kecil tersebut bergerak melingkar mengelilingi sumbu rotasi benda, dalam hal ini sumbu Z. Dengan demikian, mari kita pelajari terlebih dahulu gerak melingkar untuk satu bagian. Misalkan satu bagian yang bermasa MI dan berada pada posisi R diukur dari sumbu rotasi. Dengan demikian, R adalah jari-jari lintasan melingkar yang ditempuh MI ketika mengelilingi sumbu Z. Nah, kemudian untuk keperluan visualisasi, MI direpresentasikan oleh benda berbentuk lingkaran yang cukup besar. Tapi Bapak Ibu tahu bahwa yang kita maksud sebagai MI adalah suatu bagian yang sangat kecil dari benda padat yang sedang berotasi. Nah, kemudian kita definisikan beberapa besaran. Yang pertama R adalah jarak dari sumbu rotasi ke MI, yang kita representasikan dengan garis ini. Kemudian kita definisikan juga theta. Theta adalah sudut yang dibentuk oleh garis merah ini dengan sumbu X. Kemudian kita definisikan juga suatu besaran yang kita beri simbol S. S merepresentasikan panjang lintasan yang ditempuh oleh MI diukur dari sumbu X, yaitu panjang yang ini. Dan Bapak Ibu tahu kalau S ini merupakan bagian dari keliling satu lingkaran berjari-jari R. Nah, maka kita dapat menuliskan hubungan antara theta, R, dan S sebagai berikut. Theta diberikan oleh S dibagi R. Hubungan ini dapat Bapak Ibu peroleh melalui fakta bahwa perbandingan antara theta dan sudut satu lingkaran penuh itu sama dengan S dibagi keliling satu lingkaran penuh. Sehingga Bapak Ibu coret 2pi diperoleh theta sama dengan S per R. Jika MI berpindah dari sudut theta 1 ke sudut theta 2, maka kita dapat mendefinisikan besaran baru bernama perpindahan sudut sebagai delta theta, yaitu theta 2 dikurangi theta 1. Kemudian kita dapat mendefinisikan besaran bernama kecepatan sudut rata-rata atau omega AVG sebagai theta 2 kurangi theta 1 dibagi T2 kurangi T1 atau delta theta dibagi delta T. Kemudian jika kita tinjau perubahan posisi sudut dalam rentang waktu yang sangat kecil, maka kita peroleh kecepatan sudut omega sebagai turunan pertama fungsi posisi sudut terhadap waktu.
Nah, kemudian dari informasi kecepatan sudut, kita dapat memperoleh besar percepatan sudut rata-rata, atau kita beri simbol alfa AVG, yaitu omega 2 kurang omega 1 dibagi T2 kurang T1, atau delta omega dibagi delta T. Nah, kemudian jika kita tinjau perubahan kecepatan sudut dalam rentang waktu yang sangat kecil, maka kita peroleh alfa sama dengan turunan pertama kecepatan sudut terhadap waktu. Nah, sebagai rangkuman, jika kita memiliki informasi posisi sudut terhadap waktu, nah sebagai rangkuman, jika kita memiliki informasi posisi sudut terhadap waktu, maka kecepatan sudut dapat dihitung dengan menghitung turunan pertama fungsi posisi sudut terhadap waktu. Kemudian, percepatan sudut dapat kita hitung dengan mengambil turunan pertama dari kecepatan sudut terhadap waktu. Nah, dengan demikian, sebaliknya, jika kita mengetahui informasi percepatan sudut terhadap waktu, maka informasi kecepatan sudut pada waktu tertentu dapat diperoleh dengan mengintegralkan percepatan sudut dari satu waktu awal tertentu hingga waktu yang diinginkan. Perhatikan bahwa untuk menghitung kecepatan sudut pada waktu tertentu dari informasi percepatan sudut, kita membutuhkan informasi tambahan, yaitu kecepatan sudut pada waktu T0 yang kita sebut sebagai omega 0. Nah, setelah kita memperoleh kecepatan sudut, informasi posisi sudut pada waktu tertentu dapat diperoleh dengan mengintegralkan kecepatan sudut dari suatu waktu tertentu hingga waktu yang diinginkan. Nah, lagi-lagi, untuk menghitung posisi sudut pada waktu tertentu, kita memerlukan informasi tambahan, yaitu posisi sudut saat waktu T0. Untuk kasus percepatan sudut konstan, jika kita pilih waktu awal T0, maka omega diberikan oleh omega 0 plus alfa dikali integral dari T sama dengan 0 hingga suatu T tertentu, dt. Sehingga kita peroleh omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa T. Kemudian jika kita hitung posisi sudut pada waktu tertentu, maka kita lakukan integral ini ditambahkan dengan informasi θ saat T sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan fungsi omega T ini ke sini. Dengan demikian kita peroleh θ saat waktu tertentu itu diberikan oleh θ saat T sama dengan 0 ditambah omega 0 kali T plus setengah alfa T kuadrat. Nah, kecepatan sudut dan percepatan sudut, keduanya adalah besaran vektor. Arah keduanya ditentukan berdasarkan kaidah tangan kanan seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan bawah. Bayangkan Bapak Ibu memiliki satu batang, kemudian salah satu ujung batang dihubungkan dengan piringan, kemudian jika piringan diputar seperti ini, maka arah yang ditunjuk oleh ibu jari Bapak Ibu itu adalah arah dari kecepatan sudut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah perpindahan sudut merupakan besaran vektor? Jawabannya, hanya jika perpindahan sudutnya infinitesimal. Infinitesimal artinya sangat kecil mendekati 0, tapi tidak 0. Jika perpindahan sudut cukup besar, maka aturan penjumlahan vektor tidak akan terpenuhi, sehingga perpindahan sudut yang cukup besar tidak bisa dinyatakan sebagai besaran vektor. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan kita memiliki plat seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Di permukaan plat ini, kita beri titik hitam. Kemudian kita akan melihat bagaimana perpindahan yang dialami oleh titik hitam ini akibat beberapa rotasi sedemikian rupa sehingga perpindahan sudut cukup besar. Misal kita rotasikan plat tersebut terhadap sumbu rotasi R1, maka hasilnya adalah gambar 2. Setelah itu, kita rotasikan lagi plat pada gambar 2 terhadap sumbu rotasi R2, sehingga kita peroleh gambar 3. Nah, ingat baik-baik posisi akhir dari titik hitam ini.
Sekarang mari kita tinjau kembali konfigurasi awal plat yang diberikan oleh gambar 1. Hanya saja sekarang, urutan rotasinya akan kita ubah sehingga rotasi yang lebih dulu kita lakukan adalah terhadap sumbu R2. Nah, jika kita rotasikan konfigurasi awal plat terhadap sumbu R2 terlebih dahulu, maka kita peroleh gambar 2. Setelah itu, kita lakukan rotasi terhadap sumbu R1, sehingga kita peroleh gambar 3. Sekarang mari kita bandingkan posisi titik hitam tersebut akibat urutan rotasi yang berbeda. Ingat, rotasi yang kita lakukan itu menyebabkan perpindahan sudut yang cukup besar, yaitu 90 derajat. Ternyata, jika kita bandingkan, posisi akhir titik hitam berbeda jika urutan rotasi berubah. Artinya, jika perpindahan sudut cukup besar, maka sifat komutatif penjumlahan vektor tidak terpenuhi, sehingga perpindahan sudut yang cukup besar tidak dapat dinyatakan sebagai besaran vektor. Selanjutnya kita akan mencoba melihat hubungan antara gerak melingkar dengan gerak linier atau gerak lurus. Ingat bahwa gerak melingkar itu terjadi akibat gerak lurus mendapatkan percepatan yang tegak lurus terhadap arah gerak. Nah, misalkan massa MI sedang bergerak dengan kecepatan V tangensial sebagai fungsi waktu, kemudian MI telah berpindah sudut dari θ0 menuju ke suatu nilai θ yang bervariasi terhadap waktu. Maka panjang lintasan yang telah ditempuh oleh MI dari posisi awalnya diberikan oleh S sebagai fungsi waktu sama dengan jari-jari gerak melingkar dikali sudut yang telah ditempuh. Nah, bagaimana hubungan kecepatan tangensial dengan panjang lintasan yang telah ditempuh? Kecepatan tangensial diberikan oleh turunan pertama terhadap waktu dari posisi MI sepanjang lintasan sejak bergerak dari posisi dengan sudut θ 0. Nah, kemudian karena geraknya adalah gerak melingkar, maka R ini itu adalah bilangan yang konstan. Sehingga jika kita turunkan ds terhadap waktu, maka kita akan peroleh R dθ dt. Dθ dt itu tidak lain adalah omega. Sehingga kita peroleh V tangensial magnitudnya sama dengan jari-jari dikali besar kecepatan sudut. Nah, ketika MI bergerak melingkar terhadap sumbu pusat gerak melingkar, yaitu sumbu Z, maka kita dapat mengidentifikasi secara umum dua jenis percepatan yang dapat dialami oleh MI. Pertama adalah percepatan tangensial tegak lurus terhadap vektor posisi MI terhadap sumbu pusat gerak melingkar. Yang kedua adalah percepatan sentripetal, yaitu percepatan yang menjaga MI agar tetap bergerak pada lintasan melingkarnya. Percepatan sentripetal inilah yang menyebabkan gerak melingkar terjadi. Kalau Bapak Ibu masih ingat, gerak melingkar itu terjadi karena benda yang sedang bergerak lurus kemudian diberi percepatan ke suatu titik secara terus-menerus. Dan arah percepatan ini tegak lurus terhadap arah gerak. Akibatnya trajektori gerak benda selalu berbelok dan akhirnya membentuk lingkaran sempurna. Nah, magnitud dari percepatan sentripetal telah kita turunkan pada kuliah sebelumnya, yaitu besar kecepatan tangensial kuadrat dibagi R. Dan kalau Bapak Ibu ingat, kecepatan tangensial diberikan oleh omega R, sehingga kecepatan tangensial kuadrat sama dengan omega kuadrat R kuadrat. Jika kita bagi dengan R, maka kita peroleh R omega kuadrat. Kemudian percepatan tangensial dapat kita peroleh melalui turunan pertama kecepatan tangensial terhadap waktu. Nah, ingat, kecepatan tangensial diberikan oleh omega dikali R. Oleh karena R adalah bilangan konstan,
R konstan, maka turunan kecepatan tangensial terhadap waktu diberikan oleh R dikali d omega dt. Ingat, d omega dt adalah percepatan sudut, sehingga kita peroleh percepatan tangensial sama dengan jari-jari gerak melingkar dikali percepatan sudut. Nah, mari kita lihat lebih detail tentang arah dari kecepatan sudut dan percepatan sudut, dimulai dari meninjau arah kecepatan sudut dan hubungannya dengan vektor kecepatan tangensial. Misal tinjau suatu partikel MI yang sedang bergerak dengan kecepatan V. MI berada pada posisi R diukur terhadap sumbu Z. Nah, kita pilih sumbu Z sebagai sumbu pusat gerak melingkar. V dapat kita tuliskan sebagai kombinasi dari dua vektor kecepatan, yaitu kecepatan dalam arah radial searah dengan posisi MI diukur dari sumbu pusat gerak melingkar, dan kecepatan tangensial, yaitu kecepatan yang tegak lurus terhadap R. Nah, untuk gerak melingkar sempurna, kita tahu bahwa kecepatan benda diberikan oleh kecepatan tangensial saja. Karena jika komponen kecepatan dalam arah radial tidak bernilai nol, maka gerak benda bukan gerak melingkar lagi, tapi gerak spiral. Spiralnya dapat spiral keluar, yaitu jarak terhadap sumbu pusat gerak melingkar semakin meningkat, atau spiral ke dalam. Spiral ke dalam artinya jarak MI dari sumbu pusat gerak melingkar semakin berkurang seiring. Nah, maka vektor kecepatan sudut itu dapat kita tuliskan sebagai besar kecepatan sudut dikali vektor unit yang menunjukkan arah kecepatan sudut. Nah, ingat saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa arah dari kecepatan sudut ini ditentukan melalui kaidah tangan kanan. Karena kita pilih sumbu pusat melingkar adalah sumbu Z positif, maka arah kecepatan sudut ini itu adalah arah sumbu Z. Kemudian ingat, omega atau kecepatan sudut itu diberikan oleh d theta dt. Sehingga vektor kecepatan sudut dapat kita tuliskan sebagai d theta dt z topi. D theta dt atau omega itu juga sama dengan kecepatan tangensial dibagi R. Sehingga kita dapat menuliskan vektor kecepatan sudut sebagai besar kecepatan tangensial dibagi R dikali Z topi atau arah dari kecepatan sudut. Nah, jika Bapak Ibu perhatikan segitiga yang dibentuk oleh V dan komponen tangensialnya, maka sudut ini itu adalah sudut theta. Sama dengan sudut yang dibentuk oleh R dengan sumbu X positif. Sehingga kita bisa tuliskan kalau gitu, VT ini dia sama dengan V sin theta. Sehingga VT per R dapat kita tuliskan sebagai V sin theta per R. Nah, kemudian pembilang dan penyebut sama-sama saya kali R, sehingga pembilangnya menjadi RV sin theta, penyebutnya menjadi R kuadrat. Kemudian saya kelompokkan RV sin theta Z topi. Nah, ingat pada bahasan kita tentang vektor, jika Bapak Ibu memiliki vektor A, kemudian di-cross produkkan dengan vektor B atau dikali silang dengan vektor B, maka hasilnya adalah vektor baru, kita sebut sebagai vektor C, yang tegak lurus terhadap vektor A maupun vektor B. Kemudian, besar dari C itu sama dengan besar dari hasil cross product antara A dengan B. Dan dia diberikan oleh besar vektor A kali besar vektor B dikali sin theta. Sehingga kita bisa tuliskan, kalau gitu vektor C itu sama dengan besar A kali besar B kali sin theta ke arah
C. Nah, jika Bapak Ibu perhatikan ekspresi ini, R dikali V sin theta dikali Z topi. Maka, dengan analogi yang sama dengan operasi perkalian silang, kita dapat menuliskan ini sebagai R cross V. Dengan demikian, kita peroleh vektor kecepatan sudut sama dengan 1/R kuadrat dikali perkalian silang antara R dan V. Ingat, urutan perkalian silang ini tidak boleh Bapak Ibu balik. Jika Bapak Ibu ingat kembali bahasan kita tentang perkalian silang, A cross B itu tidak sama dengan B cross A, melainkan A cross B sama dengan negatif B cross A. Sehingga secara umum jika MI bergerak dengan kecepatan V, yang tidak harus tegak lurus terhadap vektor R, maka vektor kecepatan sudut dapat kita tentukan melalui hubungan 1/R kuadrat dikali R cross V. Dan hasil perkalian silang ini, magnitudnya akan memberikan magnitud dari kecepatan tangensial. Nah, kemudian hubungan lain yang bisa kita lihat antara kecepatan gerak linier dengan kecepatan sudut, yaitu misal kita coba omega dikali R. Ingat, omega itu sama dengan besar kecepatan tangensial dibagi R. Sehingga vektor kecepatan sudut dapat kita tuliskan sebagai V tangensial bagi R dikali Z topi. Dalam ilustrasi ini kita pilih arah omeganya yaitu ke arah Z topi, tapi secara umum tidak harus ke arah Z topi. Kemudian kita kali silang dengan vektor R. Nah, ingat, vektor R ini itu sama dengan besar R dikali arah vektor R. Sehingga VT per RZ topi dikali vektor R itu akan sama dengan VT dikali Z topi dikali silang dengan R. Nah, mari kita selidiki apa arti dari Z topi dikali silang dengan R topi. Z topi menunjukkan arah Z positif, sehingga jika kita gambarkan di masa MI, Z topi itu adalah arah ke sini. Sementara R topi arahnya ke sini. Dan keduanya saling tegak lurus. Nah, hasil perkalian silang dari Z dan R itu adalah vektor baru yang saling tegak lurus terhadap Z maupun R, yaitu vektor yang menunjukkan arah tangensial. Sehingga VT dikali Z topi cross R topi menghasilkan vektor kecepatan tangensial. Kecepatan tangensial diberikan oleh omega cross R. Sekali lagi, urutan perkalian silang ini tidak boleh diubah, karena A cross B itu sama dengan min B cross A. Sehingga jika kita rangkum, untuk kecepatan sudut dan gerak linier, kita punya dua hubungan berikut ini secara umum. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa menurunkan hubungan antara vektor percepatan sudut dengan vektor percepatan gerak linier. Apakah itu percepatan secara umum maupun percepatan tangensial. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa secara umum ada dua percepatan yang dapat dialami oleh MI ketika sedang bergerak melingkar, yaitu percepatan tangensial dan percepatan sentripetal. Nah, mari kita coba tunjukkan bagaimana mengidentifikasi bahwa dua jenis percepatan ini memang secara umum dapat dialami oleh MI. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan MI sedang bergerak melingkar seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian pada saat T, MI sedang
berada pada sudut theta, oke. Kemudian jari-jari gerak melingkar adalah R, dan pada saat tersebut MI sedang bergerak dengan kecepatan tangensial yang berubah terhadap waktu. Maka kita dapat menuliskan dua komponen untuk kecepatan tangensial, yaitu kecepatan tangensial dalam arah Y dan kecepatan tangensial dalam arah X. Kemudian, jika Bapak Ibu perhatikan, oleh karena sudut ini adalah theta, maka sudut ini pun sama dengan theta. Nah, dalam notasi vektor, kita dapat menuliskan bahwa kecepatan tangensial diberikan oleh komponen X-nya dan komponen Y-nya. Nah, kemudian jika Bapak Ibu perhatikan, VTX ini itu diberikan oleh VT sin theta, tapi ke arah negatif X. Sehingga kita bisa tuliskan VTX sebagai negatif VT sin theta. Kemudian VTY itu adalah VT cos theta, sehingga kita tuliskan seperti ini. Kemudian, jika Bapak Ibu perhatikan segitiga ini, maka sisi tegak ini itu memberikan posisi vertikal, posisi dalam arah sumbu Y dari MI. Kita sebut sebagai YP. Sementara sisi mendatar ini adalah posisi horizontal atau posisi dalam sumbu X dari MI. Sehingga melalui trigonometri Bapak Ibu bisa tuliskan sin theta sama dengan YP per R, sementara cos theta sama dengan XP per R. Sehingga kita dapat menuliskan kecepatan tangensial sebagai negatif besar kecepatan tangensial dikali YP per R dalam arah X plus besar kecepatan tangensial dikali XP per R dalam arah Y. Nah, kemudian vektor percepatan dapat kita peroleh dengan menurunkan vektor kecepatan tangensial terhadap waktu. Kemudian kita substitusikan vektor ini ke sini, sehingga kita peroleh ekspresi ini. Nah, maka kita memiliki dua suku yang diturunkan terhadap waktu, yaitu suku ini dan suku ini. Nah, vektor unit X itu adalah basis vektor yang konstan, tidak berubah-berubah. Sehingga bisa kita keluarkan dari turunan pertama. Begitupun dengan R. R adalah bilangan yang konstan untuk gerak melingkar. Maka R pun bisa keluar dari turunan, sehingga kita tuliskan suku pertama sebagai negatif X topi per R dikali turunan pertama terhadap waktu dari VT dikali YP. Begitupun untuk suku kedua, kita dapat menuliskan suku kedua sebagai Y topi per R dikali turunan pertama terhadap waktu dari VT dikali XP. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat, turunan dari perkalian dua fungsi, misalkan Bapak Ibu punya fungsi U bergantung waktu dan fungsi V bergantung waktu. Turunan pertama terhadap waktu dari hasil perkalian kedua fungsi ini diberikan oleh turunan pertama U terhadap waktu dikali V ditambah U dikali turunan pertama V terhadap T. Sehingga turunan pertama VT dikali YP dapat kita tuliskan sebagai suku yang ini. Sementara turunan pertama terhadap waktu dari VT dikali XP adalah yang ini. Nah, sehingga kita memiliki 4 suku. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Kemudian, jika kita kumpulkan suku-suku yang sama-sama memiliki dv/dt, yaitu suku ini dan ini, maka kita peroleh satu grup ini. Kemudian jika kita kelompokkan suku-suku yang ada VT, maka kita peroleh satu grup ini. Nah, mari kita perhatikan kedua
grup yang saya beri kotak merah dan kotak hijau ini. Jika Bapak Ibu perhatikan, satuan maupun arah, yaitu kombinasi X dengan Y, maka dua suku dalam kotak merah ini itu adalah suatu percepatan. Sementara dua suku yang di kotak hijau itu juga adalah suatu percepatan. Kedua percepatan ini, percepatan apa sih? Sementara kita tandai dulu mereka sebagai A1 dan A2. Nah, pertama-tama mari kita coba identifikasi apa itu percepatan A1. Ingat bahwa YP per R ini itu adalah sin theta, sementara XP per R itu adalah cos theta. Nah, jika kita hitung besar dari vektor A1, maka kita peroleh akar dari komponen X kuadrat ditambah komponen Y kuadrat. Sehingga besar dari A1 itu adalah akar dari dVt dt kuadrat dikali sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta. Ingat, sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Sehingga kita peroleh besar dari A1 itu adalah turunan pertama dari kecepatan tangensial terhadap waktu. Vektor A1 ini tidak lain adalah vektor percepatan tangensial. Bagaimana dengan vektor A2? Jika kita perhatikan, suku yang ini itu adalah kecepatan tangensial dalam arah Y. Sementara suku yang ini adalah kecepatan tangensial dalam arah X. Nah, masing-masing VTY dan VTX itu kita sudah tahu. VTY sama dengan VT cos theta, kemudian VTX adalah VT sin theta. Bapak Ibu bisa selidiki itu kembali dari gambar ini. Sehingga VT dikali VTY itu adalah VT kuadrat cos theta. Sementara VT dikali VTX itu adalah VT kuadrat sin theta. Nah, kalau kita hitung besar dari A2, maka kita akan peroleh akar dari komponen sumbu X kuadrat ditambah komponen sumbu Y kuadrat. Maka kita peroleh A2 itu adalah besar kecepatan tangensial kuadrat dibagi R. Nah, kalau Bapak Ibu ingat ekspresi ini, maka A2 tidak lain adalah percepatan sentripetal. Dengan demikian, secara umum kita bisa identifikasi bahwa ada dua percepatan yang bekerja pada satu massa yang sedang bergerak melingkar mengelilingi sumbu gerak melingkar tertentu, yaitu percepatan tangensial dan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal menjaga benda agar tetap menelusuri lintasan melingkar, sementara percepatan tangensial itu yang berfungsi meningkatkan kecepatan tangensial. Kita dapat menuliskan meningkatkan atau menurunkan kecepatan tangensial. Nah, untuk gerak melingkar beraturan, nilai percepatan tangensial ini sama dengan 0. Sehingga benda selalu bergerak dengan kecepatan tangensial yang konstan terhadap waktu.